Halo, selamat siang teman-teman Kenari Mania. Pada hari ini, pada tanggal 13 Oktober 2024, di Malang bersama dengan Orik Jaya, itu kita mengadakan gelaran awal event ya, untuk di beauty contest. Jadi di event awal ini kita mengadakan 4 kelas. Pertama Yorkshire import, kedua Yorkshire ya hasil tangkaran peternak lokal yang kita sebut YI, ketiga filial, itu filialnya terdiri dari F1, F2, F3. Nah, untuk di Yorkshire import, Yorkshire YI, Yorkshire lokal dan filial, itu basic penilaiannya kita ambil dari standar internasional, khususnya Yorkshire-nya dan YI. Nah, satu kelas lagi ada tambahan, itu untuk kelas di hybrid. Nah, penilaian di hybrid ini adalah 40% di first impression, 30% kerapian bulu, 20% di size, dan 10% itu nanti akan diminta persilangan apa hybrid ini. Tujuan dari hybrid itu adalah kita itu untuk mengedukasi ya, supaya para peternak itu yang tadinya suka menyilangkan antar jenis kenari-kenari yang sudah ada, itu untuk bisa memunculkan, harapannya bisa memunculkan satu jenis yang bisa kita murnikan genetiknya dan kita klaim sebagai ini loh, Indonesia punya kenari yang seperti ini. Nah, itu belum ada sampai saat ini. Nah, jadi bersama dengan Orik itu kita ingin mengajak rekan-rekan untuk coba berkreasi dan berpikir untuk lebih profesional dalam hal beternaknya. Dari Yorkshire di beberapa lokasi, satu Yorkshire import dan satu lagi Yorkshire yang dihasilkan oleh peternak-peternak kita, atau ada yang bilang Yorkshire Indonesia. Terus juga dengan filial itu hasil persilangan Yorkshire dengan lokal ataupun dengan apapun juga jenisnya, dengan kawin dengan Yorkshire. Nah, itulah kita bilang F1 atau filial pertama. Di event ini digabung antara F1, F2 dan F3. Sedangkan sistem penilaiannya itu kita gabung atau mengambil turunan dari standar penilaian Rusia secara internasional. Nah, untuk kali ini di perjalanan itu dilombakan kelas hybrid yang mungkin masih asing ya buat kita. Nah, pertanyaannya, apakah hybrid itu? Di sini saya kebetulan membawakan 3 kelas contoh, dan di rumah masih ada sebetulnya, cuma tidak saya bawa karena terlalu banyak nanti susah saya. Nah, di sini bisa saya jelaskan, ini adalah F1 resmi kali hybrid. Di sini adalah line breed. Line breed itu persilangan yang masih ada keturunan sama. Contohnya dari kakeknya sama ya Pak. Cuman kita mengambil sisi genetik. Nah, itu kita silang di sini. Nah, ini merupakan burung yang saya sebut hybrid SF. Jadi di sini kenapa saya bilang hybrid SF? Karena saya memang menggunakan indukan betina SF. Kembali saya ingin menjelaskan dari awal. Apa ini? Ini adalah merupakan generasi awal persilangan rasmi, kali generasi awal hybrid yang seperti ini. Cuman di hybrid yang saya pakai di materi ini, itu belum saya masukkan genetik, sehingga untuk di kurvanya sudah bagus. Hidup betinanya ya, saya tidak betinanya itu bentuk kurvanya sudah bagus dan sudah sangat SR, tapi panjangnya kurang. Nah, di sini dari hybrid generasi pertama itu saya silangkan dengan resmi
Itu bisa kita amati, hasilnya sudah terlihat di ekor. Jadi di ekor itu sudah mulai terlihat di atas rata-rata belum, nanti dia kesannya panjang. Tapi kurvanya atau patahannya masih belum jelas. Jadi ini boleh dibilang sepintas, oh ini miniaturnya rasmi, gitu kan? Makanya terus, oh ya satu lagi, ini persilangan sudah 4 tahun setengah. Jadi memang sudah saya takut ini 4 tahun setengah. Menghasilkan jadi, nah, kembali lagi, itu saya merasa bahwa di persilangan ini itu bentuk lukanya kurang tajam. Ya, terus saya punya menilai kalau saya menggunakan materi ini, saya silangkan dengan BB atau dengan SK, saya itu bisa mendapatkan 2 jalur, satu jalur hybrid SK, satu jalur hybrid BB. Pertanyaannya mungkin gini, gitu Pak Yuk, teman-teman kan banyak yang pakai saya Pak Yuk. Ya, karena di sini sudah ada genetik BB, Yorkshire, SN, dan Rasmun. Jadi kalau di sini mungkin Rasmunnya kan karena kita ayo silakan resmi. Nah, itu 50% genetik resminya. Sedangkan di awal itu BB, terus Yorkshire, terus SN. Nah, berarti di sini mungkin genetik SN-nya berapa 20% berbawah. Saya terus lagi dengan SF dengan catatan pada saat melakukan persilangan itu kita pribadi sebagai peternak harus betul-betul menguasai bentuk bangun jenis yang akan kita pakai. Jadi kalau kita menggunakan ras ini, kalau dituntut kerapian, carilah rasmi yang rapi. Jangannya ekornya jemput, sayapnya yang bersilang terlalu bersilang. Ya, terus ada juga rasmi yang standar internasional itu kan lurus panjang. Nah, tapi kalau dalam hal bentuk hybrid ini kita harus memperhatikan rasminya juga ada kurva atau katanya. Nah, seperti kita tahu rasmi umum secara teori itu adalah merupakan persilangan dibusuk dengan Yorkshire. Terus dengan apa lagi saya sebut, tapi itu membutuhkan waktu 30 tahun sehingga boleh dilakukan sebagai ini loh murni di FMQ. Saya ingin mengajak para pengguna Indonesia kalau di Turki atau di Iran yang awalnya rasmi itu mereka berperan rasmi bukan individu, mereka itu merupakan satu kelompok peternak yang mana mereka menyilakan bersama-sama dengan satu tujuan dan selalu didiskusikan. Dari rasmi yang pertama masuk ke Indonesia ada contohnya, itu kan jelek-jelek kecil-kecil. Nah, sekarang rasminya sekarang jauh lebih indah, dulunya jauh lebih rapi-rapi. Tinggal size-nya, orang kita mampunya belinya cuma sekitar 7 juta. Ya, bedanya cuma 21. Tapi kalau orang kita berani 30 juta, bisa dapat yang 24-26%. Nah itu bedanya ya. Kembali lagi, saya mengajak para peternak dalam edukasi ini, kita harus berkelompok dalam hal tujuan hybrid. Saya berharap rekan-rekan yang setelah mendengarkan kali ini itu mau melihat motor saya, bukan saya komersil tidak, tapi silakan diskusi. Kenapa? Belum tentu saya mau menjual materi saya. Saya hanya mau berbagi ilmu. Kenapa? Dengan berbagi ilmu, kalian bisa lebih mengembangkan. Sehingga saya pun bisa lebih mendapatkan materi di luar peternakan saya. Contoh, si A melakukan ternak sesuai dengan anak saya. Oh, dia menghasilkan suatu genetiknya pas keluarnya. Rasminya kuat, BB-nya kuat, SF-nya kuat, misalnya. Saya lihat, saya beli dong. Saya pakai itu satu. Kedua, kenapa harus berkelompok? Karena dalam berkelompok kita bisa memecah suatu kesalahan hibrid. Jadi kalau seperti teori, kalau satu jenis itu kita persilahkan terus menerus dari keturunan yang sama, itu nanti akan timbul sifat-sifat jeleknya. Sehingga
efeknya itu negatif banget. Hasil keturunan itu banyak yang cacat. Untuk menghindari ini, makanya saya berharap ada rekan yang mau menekuni bidang ini. Bilanglah kepada saya, untuk kita nanti bisa bertukar. Kalau dibeli saya tidak jual, apalagi betinanya. Jadi kunci peternak itu jangan menjual betina intinya. Kalau jantan, no problem, kamu bisa beli jantan saya. Tapi kamu udah punya betinanya, kamu aja tak apa, masih di start awal. Betul. Ya kan? Nah, jadi teman-teman bisa berangkat dengan saya. Kalau saya ada istimewa dan jelas silsilah persilakannya. Bukan dari asal ini kali AF, ini kali lokal, terus bagus disilakan. Nah, itu sudah apa ya? Merusak prosentase dari teori ini. Jadi di perjalanan ini sebisa mungkin kita menggunakan jenis-jenis yang sudah dipatentkan secara sudah. Jadi kalau jelas kan, jadi kalau itu atau apa, gibo atau apa. Nah, di gibo saya bukan tidak suka ya. Saya bilang gibo itu luar biasa dan sangat cantik. Tapi untuk menutup kerapian dari hasil persilangan itu di teorinya adalah seperti kita ketahui bahwa persilangan itu banyak sekali didapatkan seperti kakinya bersih blue, kepalanya kecil, patahannya bagus, tapi kekurangan ini harus kita tutupi beberapa generasi lagi. Itu jadi pertimbangan karena kita menggunakan materi gibo. Paham ya? Nah, setelah dari ini saya depan, kan saya punya feel ya, ini rumahnya kurang. Jadi kan saya ceritakan bahwa bisa dua jalur, bisa dengan BB, maka saya akan melakukan hybrid BB, bisa dengan SM, maka saya bisa melakukan hybrid SM. Nah, ini hybrid SM. Sayang sekali ya, ini saya tidak punya materi SM asli yang bisa saya perbandingkan. Tapi kalau dari tampilan, burung ini sangat esnek, minus kurvanya gerak, plusnya dia mempunyai ekor di atas rata-rata, tingkat badan di atas rata-rata, kepala sedikit lebih besar daripada esnek. Sehingga kalau untuk materi atau suara itu kan untuk esnek kebanyakan powernya kurang. Karena memang dia otot badannya kecil. Nah, di persilangan ini monggo masih bisa dipakai untuk kapan gambar. Karena dia punya power. Tapi tujuan saya bukan itu intinya. Saya ingin menunjukkan bahwa inilah hybrid SF. Hybrid SF ini masih belum sempurna, tapi saya sudah di jalur yang tepat. Saya lonceng ya, nanti akan kita kembali ke sini. Nah, ini merupakan line break. Line break ini seperti saya jelaskan awal, itu adalah persilangan yang memiliki kakek atas yang sama. Tapi sudah diturunkan di bawah, mungkin generasi 4, generasi 3 atau generasi 5, ini diketemukan. Nah, inilah line break. Di hasil line break seperti yang Anda lihat, ini bervariasi sekali size-nya. Ada yang lebih gede, ada yang sedang, ada yang oke. Ini jangan dibuang. Ambillah line break ini hasil yang terbaik. Seperti yang saya bawa ini, menurut saya masing-masing burung mewakili. Jadi kalau untuk yang panda itu di samping dia slim panjang itu saya terus yang di kuning ini kurvanya ada, sedangkan untuk yang di bawah itu panjang banget. Jadi burung ini resmi banget, tapi sudah tercampur genetik SF dan BB dari nenek moyangnya. Ini saya katakan jangan dibuang. Karena apa? Saya punya misi bawa ke depan. Ini itu saya harus
bisa mendapatkan gap. Seperti kita tahu bahwa SF, Gipo, BB, dan Latwek itu masih berkisar 17 cm. Di Eropa memang ada yang 14. Jadi disebutkan bahwa SF, BB, dan itu keempat di situ antara 17 dan 18. 17 batas apa? 17 ini adalah batas burung-burung yang layak dibawa ke internasional. Jadi tidak menutup kemungkinan SKP yang ada 16 ada, tapi tidak layak. Di ini kenapa jadi saya jelaskan bahwa saya bebas. Saya masih mendapati size di sini itu 8. Sedangkan SF itu kan rata-rata yang SF dari Indonesia 14 sampai 17. Belum pernah saya yang terbesar saya lihat 17. Nah, di sini kan masih 18. Orang mungkin awam melihat burung ini, oh ini SF. Kalau saya tidak jelaskan, tapi SF gede. Nah, karena saya masih di batasan itu 18. Saya punya misi, kurvanya kurang, harus saya tambah. Panjangnya kurang, harus saya tambah. Sehingga saya mendapatkan anaknya nantinya 18-19 cm. Nah, jika bakal hilang nanti ke depan dari tujuan peternakan yang bertahun-tahun ini, ke depan saya berharap saya pribadi atau rekan-rekan lain yang mengikut saya bisa mengklaim ini negara Indonesia. Nah, ini kan kita belum punya. Ya, kenapa kan ini yang di sini tidak saya buat? Ini tidak saya buat. Di sini saya mendapatkan 18 cm. Di sini ada yang 19 cm. Ini genetik sudah ada resmi, ada Yorkshire, ada BB, ada gitu. Besar kemungkinan dari ini saya kawinkan dengan ini. Nanti akan saya dapatin kurvanya kuat. Karena genetiknya di sini, ini kan persilangan pertama yang sana dengan SF, ya kan? Berarti anggaplah ini di sana ada yang bikin 10%. Berarti di sini 60% genetik SF, atau bilangnya kasarnya 50%. Ini kecil sekali SF dan BB-nya, tapi ada. Dan unggulnya di persilangan ini ada darah resmi yang kuat. Di persilangan ini 50% resmi. Oh, sorry, ada resmi juga 50%, tapi ada cukup kuat juga. Nah, ini kalau saya ketemukan, itu nanti akan muncul satu burung yang size-nya mungkin mendekati ini buat 19 cm. Tapi yang tujuannya itu untuk mempertahankan ya, satu bentuk ya. Terus kedua bentuk di kurva atau patah ini bisa kita buka. Jadi untuk para peternak, kalau kita memang punya misi, itu kalau kita mendapatkan yang terbaik, jangan jual, simpan sebagai materi bibit, meskipun di ini mahal. Saya pernah punya persilangan resmi kali bibit pernah ditawar 2 juta. Tidak saya jual, saya minta 10 juta. Itu pun kalau orangnya berani. Dalam arti saya ketik-ketik enggak ditutup lah ya. Nah, karena itu saya tutup, ya. Nah, makanya yang terbaik kalau kita mempunyai misi untuk proses memperbaiki, jangan jual. Tapi kalau kita visinya untuk komersial, monggo. Nah, ini gambarannya bahwa ke depan, tahun depan, saya sangat berharap bahwa saya sudah bisa mendapatkan satu momen di mana saya bisa mendapatkan 18-19 cm dengan burung yang tetap slim. Kenapa harus tetap slim? Coba kalian bayangkan, burung ini mempunyai ekor badan yang lebih tebal, kepala yang lebih besar, otomatis kan? Tapi saya pertanyaannya, nampakkah patahan? Jadi kesan kurva dan kesan patahan akan hilang dengan adanya lingkar badan. Jadi untuk misi ini, saya tuh harus mempertahankan panjang slim dan kurva atau patahan.
proses. Setelah saya tahun depan menemukan size 18-19, itu akan mulai saya kerjakan pemurnian genetik. Gimana cara pemurnian genetik? Contoh, anggaplah yogurt tuna. Kita hanya punya 1 ekor yogurt atau 2 ekor yogurt, 3 ekor dengan kita. Untuk mengembalikan bentuk yogurt, itu kita melakukan persilangan 6 kali. Itu hasilnya di F6 ataupun di F7 itu sudah bisa kita bilang yogurt. Nah, begitu juga di sini. Saya butuh mempunyai kekayaan genetik yang seragam secara teori persilangan dengan genetik yang berbeda-beda. Tujuannya supaya tadi yang saya sebutkan bahwa nggak sampai yang ketemu inbreed sehingga membedakan. Nah, itulah yang akan saya coba kerjakan. Mungkin saya butuh beberapa tahun lagi sampai nanti suatu ketika saya memberanikan diri meminta bantuan pemerintah peternakan Republik Indonesia untuk membantu saya untuk go internasional. Ini negara Indonesia. Itu misi saya. Kenapa teman-teman? Saya ternak kenari sudah mulai 98. Jadi saya tuh mulai dari F1 F6 sudah bosan, buang-buang waktu. Awalnya sih saya mikir bangga banget ya bisa sampai F6. Ayo, F6 juga Yorkshire. Nah, mending kita beli Yorkshire kali Yorkshire menjadi Yorkshire. Nah, inilah misinya. Kalau peternak punya misi, itu tujuan saya. Ayo coba kita baca sama-sama. Bagaimana caranya mencetak satu jenis yang nantinya kita klaim ini kali Yorkshire. Nah, mungkin seperti itu penjelasan saya. Monggo dari Mas-mas kalau ada pertanyaan, Buat apa pesan-pesan buat teman-teman peternak agar makin semangat apa Pak? Menurut Pak Yong ini apa? untuk gimana? Teman-teman peternak kenari yang pengen jadi Pak Yong ya. Oke. Baik, gini ya. Teman-teman setelah melihat dari penjelasan saya, itu bisa seperti saya. Terus kalian mencoba melakukan sendiri dari nol. Nah, itu tindakan yang sangat bodoh. Kita harus pintar dan berani bayar harga. Semisal contoh, di peternak lain, dia sudah menjalankan persilangan Dibo, BB, SR dengan resmi atau dengan Yorkshire. Ambil dong dari mereka yang terbaik. Jangan kita melakukan yang punya, oh aku ngawin ke Yorkshire dari SR. Ini kan masih murni. Ini kan awal. Kalau yang di sana sudah jalan, ngapain kita istilahnya mau sekolah itu berbeda. Jadi kita biasa semua dari SD atau jenius level SMP, tapi bayar harga. Image peternak kita itu kan sama gini, boleh barang tapi lebih murah. Betul. Mana ada. Kalau kita punya misi dan kita melihat bahwa pekerjaan itu nantinya menghasilkan FP, ya kita harus berani bayar harga. Karena sekarang adalah masanya kita bersaing dengan kualitas, bukan kuantitas. Jadi seperti itu tujuannya. Jadi saran saya teman-teman, jangan ambil langkah awal, ambillah langkah yang sudah dilakukan peternak-peternak lain. Tinggal kita harus tahu bahwa peternak A yang tahu itu dia memang betul-betul melakukan persilangan murni. Gitu Pak, itu trik saya ya. Karena dalam hal persilangan ini jenuh. Kenapa? Ini pun saya tidak jual sama sekali. Banyak yang meminta saya jual. Kenapa? Ini belum finish dan saya butuh materi. Nah, next kalau sudah saya yang mulai mempunyai, mungkin saya bisa jual. Hanya di datanya. Jadi jangan teman-teman sakit hati ke saya ya. Oh, Dina kan jual no. Dina itu kunci peternak. Kenapa kunci peternak? Contoh, peternak itu harus limited supaya hasil ayam peternak ini dihargai. Kalau kita sangat komersial sekali, oke.
Tapi ya itu aja barang. Jadi harus mendidik. Sobat saya nggak tahu. Saya punya teman namanya Pak Rudi. Dia dari awal peternaknya mungkin dengan diokser seadanya karena masih awal. Tapi sekarang saya lihat dia mulai selektif. Ternak dari diokser kayak gini mau mendekati kelompok gimana caranya? Dia selektif, mulai mempelajari peternak. Nah ini betul bertahun-tahun. Sehingga terbukti pada hari ini event ini Yorkshire hasil silangan warung itu banyak yang sudah berbicara. Nah ini contoh ya. Jadi harus ini kan karena kita di era persaingan yang luar biasa. Mungkin tanya mas. Nah, gimana? Ya, cukup. Ya, kalau sudah saya semangat aja teman-teman kearifaninya supaya semangat dan silakan hubungi saya kalau ingin konsultasi free, tidak usah bayar. Tempat di mana lokasinya? Rumah. Saya posisi di Tumpang Malang, jadi mungkin nanti bisa dicantumkan nomor HP saya. Berarti apa namanya kalau ada teman-teman yang jual apa mau beli gitu gimana? Spesifik harganya? Ada beberapa burung yang mungkin bisa saya jual, tapi teman-teman tidak usah kecewa, teman-teman bisa saya kasih solusi. Saya selalu tanya kok kalau ada begini. Saya tanya kamu punya materi apa? Saya lihat, saya pelajari materinya ini. Oh saya bilang salah kamu marahnya. Kamu harus kayak gini. Nah itu sudah plus buat kalian, free. Nah, ada memang beberapa yang bisa saya jual, tapi jangan minta murah, nggak mungkin murah. Karena contoh di sini saya 4 tahun, ini 4 tahun setengah. Kalau ini memang saya belum apa-apa ya, tapi materi ini tetap saya simpan karena ada misi. Ada nggak Pak? Spesifik harganya, contoh spesifik harganya ini. Saya pernah menjual beberapa di masyarakat itu harga paut itu sekitar 2 juta. Kalau yang itu Nah, belum. di sini kemarin ada yang kuat sekali resminya, kuat banget. Jadi resmi banget dan di paut itu 19,5 cm. Warnanya putih. Dibeli teman di Malang saya buka harga 3,5. Akhirnya karena dia menunjukkan duitnya kurang, kita. Jadi Nggak dijual ini. oh, No, belum, masih belum. Materi penyempurnaan dulu. tinggal ini langkah saya untuk jemaah. Kalau kalian beli ini ya intinya ya, peternak harus cerdas, harus sangat cerdas. Ini saya kerjakan 6 tahun. Anda beli dari saya meskipun dengan agama, terus Anda mengetahui rahasia saya, Anda bisa silang. Berarti langkah Anda kan 1 tahun kan, itu menghasilkan. Saya jual 5 juta, kamu bisa jual 1 juta. Itu yang saya hindari. Saya tidak mau hargailah karya orang sesuai dengan kualitas. Betul, betul. Itulah tujuan. Kamu tenang.